Halo semuanya, kami dari kelompok 25. Berikut adalah presentasi video tugas RBL Fisika Dasar 2A tahap persiapan bersama Institut Teknologi Bandung yang kami sajikan mengenai prinsip fisika dasar yang digunakan dalam metode very low frequency. Nama saya Tor Kemal, NIM 164 19314. Nama saya Kezia Tia Marina Mutiara Talenta, NIM 164 19310. Nama saya Imam Rafif Akmal, NIM 164 19306. Dalam dunia pertambangan dan perminyakan, ada dua hal penting, yaitu eksploitasi dan eksplorasi. Sebelum melakukan proses eksploitasi, kita harus menentukan lokasinya terlebih dahulu dengan proses eksplorasi. Proses eksplorasi itu sendiri harus dilakukan dengan nilai yang seekonomis mungkin, karena kita tidak tahu lokasi pasti di mana sumber daya itu berada dan berapa banyak jumlahnya. Dengan menggunakan metode pemetaan bumi yang dipelajari di teknik geofisika, kita dapat mengetahui secara akurat di mana lokasi pasti sumber daya alam itu berada tanpa harus menggalinya terlebih dahulu. Salah satu prosesnya adalah metode very low frequency. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat. Gelombang ini adalah gelombang transversal yang memiliki dua medan gelombang, yaitu medan listrik dan medan magnet. Nah, keduanya ini tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Medan listrik dan medan magnet juga tegak lurus satu sama lain serta keduanya memiliki fase yang sama. Gelombang elektromagnetik dapat terinduksi karena perubahan flux medan magnetnya. Nah, nantinya itu akan menghasilkan arus induksi menurut hukum induksi Maxwell. Arus induksi ini yang nantinya akan berguna bagi kegiatan pemetaan bumi. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama akan dipancarkan sinyal gelombang elektromagnetik primer melalui ionosfer. Kemudian, gelombang elektromagnetik primer akan bergerak secara horizontal. Gelombang elektromagnetik primer akan bertemu dengan suatu medium di bawah permukaan bumi yang sifatnya konduktif. Kemudian, medan magnet dari gelombang elektromagnetik primer akan menginduksi medium tersebut. Nah, induksi dari medium tersebut akan menimbulkan arus induksi atau arus eddy. Dan jika semakin besar arus tersebut, maka akan semakin rapat medium yang dilalui. Kemudian akan dihasilkan gelombang elektromagnetik sekunder, yang medan listrik dan medan magnetnya akan diproses dan menghasilkan konduktivitas medium dan menentukan medium apa yang bergantung dengan nilai konduktivitas yang didapat. Untuk analisis dari presentasi ini, pertama-tama very low frequency menggunakan frekuensi yang tinggi sehingga gelombang dapat menembus lapisan bawah tanah yang lebih dalam sehingga akan terdapat lebih banyak informasi yang bisa diperoleh. Yang kedua, very low frequency juga bisa mengetahui kontur di bawah permukaan bumi yang nantinya akan digunakan untuk memperkirakan struktur bangunan yang dibuat di atasnya. Kemudian yang ketiga, very low frequency juga digunakan untuk mencari sumber bahan galian yang lebih banyak lagi agar dapat membuat lapangan kerja bagi masyarakat dan pembangunan gedung ke depannya yang lebih baik lagi karena mengetahui struktur di bawah bangunan yang diberikan. Jadi, salah satu metode untuk memetakan permukaan bawah bumi adalah dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi caranya gini, gelombang elektromagnetik ini dipancarkan dan respon medium terhadap gelombang ini bakal dicatat dan diolah sehingga datanya bisa diidentifikasi itu termasuk medium apa barang-barangnya. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam metode ini adalah VLF atau very low frequency. Ya, jadi harapan kami adalah dengan penggunaan metode ini dapat ditemukan lagi sumber daya mineral yang dapat memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan di akhir video ini nanti ada poster tentang presentasi kami yang akan ditampilkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.